Sorting merupakan proses di mana kita akan mengatur sekumpulan objek menurut aturan ataupun susunan tertentu. Sorting akan dibagi ke dalam dua bentuk umum, yakni ascending dan descending. Pada ascending, kita akan mengurutkan data dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Sedangkan pada descending, kita akan mengurutkan data dari yang terbesar hingga ke yang terkecil. Secara lebih lengkap, sorting akan dibagi ke dalam beberapa bentuk, yakni selection sorting, bubble sorting, insertion sorting, merge sorting, quick sorting, dan shell sorting. Bagian pertama, selection sorting. Selection sorting merupakan bentuk pengurutan data dengan memilih elemen terbesar, kemudian menempatkan elemen tersebut pada posisinya. Kemudian, kita akan mencari elemen terbesar berikutnya, lalu melakukan hal yang sama. Kita melakukan hal tersebut terus-menerus sampai semua data yang ada sudah terurut, baik itu dari terbesar ke terkecil, ataupun dari terkecil ke terbesar. Untuk lebih memahami penjelasan, kita bisa memperhatikan gambar animasi yang ada di samping penjelasan. Nah, apabila selection sorting kita sajikan ke dalam bentuk program, maka kita bisa melihatnya pada rangkaian pseudocode berikut ini. Pertama, kita akan menginisialisasi array dan banyaknya data. Setelah ini, kita akan menentukan proses awal, yaitu for i sama dengan 1 to n kurang 1, di mana tahapan akan dilakukan sebanyak n kurang 1. Setelah ini, kita akan mengasumsikan bahwa i adalah elemen terkecil. Sesudah itu, kita akan mencari elemen data terkecil pada urutan data yang ada. Setelah ditemukan, maka data yang terkecil itu akan ditukarkan tempatnya dengan data yang lebih besar. Kita akan menukarnya dengan program berikut. Nah, sesudah itu kita akan mengakhiri program dengan n-if, n-for, dan N prosedur. Baiklah, perkenalkan nama saya Antina Danavisa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dewan. Kelompok kami membahas tentang sorting. Saya akan membahas tentang bubble sorting dan insertion sorting. Langsung saja kita masuk yang pertama ialah bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tempat yang di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa kita pastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jadi, jika tidak ada perubahan, berarti semua data sudah terurut. Bubble sort sering disebut sebagai pengurutan gelembung. Kenapa? Karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisinya yang tepat. Jadi, mereka sudah pada posisinya masing-masing. Seperti yang kita lihat pada sebelahnya ialah salah satu contoh pengurutan dengan cara bubble sort, di mana data yang lebih besar akan bertukar dengan data di sebelahnya jika data tersebut lebih kecil. Kita lihat pada 5 dan 3 berikut ini. Mereka akan saling bertukar karena 5 lebih besar dari 3. Begitu juga dengan data 5 dan 1. Mereka akan bertukar karena 5 lebih besar dari 1. Begitu juga sampai dengan data yang terakhir. Selanjutnya ialah kita masuk pada pseudocode dari bubble sorting. Jadi, prosedur pada bubble sort itu kita harus mendata setiap item yang ada. For i sama dengan 0 to loop kurang 1. Jadi pada saat itu tahapan itu sebagai tahapan penentuan posisi terhadap elemen array terkecil ke i di dalam array itu. Artinya, elemen terkecil ke i akan ditempatkan pada indeks ke i pada array. Selanjutnya, kita harus mencari elemen terkecil ke i dengan cara kita menelusuri setiap elemen a mulai dari indeks ke i tambah 1 sampai nanti dengan indeks yang ke n. Pada bagian compare the adjacent element, di situ terdapat jika daftar J lebih besar dari daftar J tambah 1, maka kita akan melakukan penukaran mereka, di mana kita akan menukar daftar J dengan daftar J tambah 1.
pada saat itu pertukaran yang kita lakukan bernilai benar. Begitu juga sampai dengan penukaran yang terakhir. Selanjutnya kita masuk pada insertion sorting. Pada insertion sorting, data dicek satu per satu, mulai dari yang kedua sampai dengan data yang terakhir. Jadi, apabila ditemukan sebuah data yang lebih kecil daripada data yang sebelumnya, maka data tersebut akan kita sisipkan pada posisi yang sesuai. Seperti kita lihat pada contoh di atas. 3 bertukar karena 5 dan 6 lebih kecil daripadanya. Begitu juga dengan 1 akan dikeluarkan lalu disisipkan ke posisi yang paling akhir karena dia lebih kecil dari data 6, 5, dan 3. Begitu juga dengan pengurutan sampai dengan yang terakhir. Selanjutnya kita masuk pada pseudocode dari insertion sorting. Pada prosedur insertion sort tidak berbeda dengan bubble sort, kita harus memperhatikan setiap item yang ada. For i sama dengan 1 to range inclusive do. Jadi pada saat itu kita harus memilih nilai yang akan kita masukkan. Jadi setelah kita temukan nilai yang akan kita masukkan, kita akan mencari lokasi atau posisi sebagai tempat dari nilai yang telah kita pilih tadi. Jadi, setelah proses berlangsung untuk pencarian lokasi dan lokasi sudah ditemukan, maka kita memasukkan nilai ke dalam posisi yang telah kita temukan tadi. Begitulah proses pada insertion sorting. Bedanya dengan bubble sort menggunakan dengan cara jenis gelembung. Kalau insertion dengan jenis penyisipan. Otomatis kita akan lebih mudah dan praktis jika kita menggunakan cara insertion. Kenapa? Karena cara insertion kita hanya perlu melakukan penyisipan data, di mana data yang lebih kecil akan disisipkan ke sebelah data yang lebih besar. Jika pada bubble sort, kita harus menelusuri setiap data yang ada, baru kita bisa memposisikan data yang besar tadi. Jadi, kita akan lebih efisien jika kita menggunakan insertion. Selanjutnya yaitu merge sorting. Merge sorting yaitu metode penggabungan yang biasanya digunakan pada pengurutan berkas. Prinsip dari metode penggabungan ada 2, yaitu yang pertama mula-mula diberikan 2 kumpulan data yang sudah dalam keadaan urut. Yang kedua, kumpulan data tersebut tadi harus dijadikan satu tabel sehingga posisinya dalam keadaan berurut. Simulasi sortingnya bisa kita lihat pada data yang ada di atas. Selanjutnya yaitu pseudocode dari merge sorting. Prosedurnya yaitu untuk setiap elemen, daftar master diindeks oleh i. Jika i lebih kecil sama dengan 1, return a, maka variabel kiri sama dengan a0 ke a i per 2. Variabel kanan sama dengan a i per 2 tambah 1 ke ai. Selanjutnya, bagian kiri marga sortingnya kiri dan kanan marga sortnya kanan. Begitulah selanjutnya hingga akhirnya marga sort kiri dan kanan digabungkan dengan keadaan berurut. Selanjutnya yaitu quicksort. Quicksort merupakan metode pengurutan dengan algoritma pola divide dan conquer. Yang pertama yaitu divide, yaitu memilah rangkaian data menjadi 2 sub. Rangkaian A, P hingga Q kurang 1 dan A, Q tambah 1 hingga R, di mana setiap elemen A, P hingga Q kurang 1 adalah kurang dari
menunjukkan setiap elemen pada A tambah A, Q tambah 1 hingga R adalah lebih besar atau sama dengan elemen pada AQ. AQ disebut sebagai elemen pivot. Perhitungan pada elemen Q merupakan salah satu bagian dari prosedur pemisahan. Yang kedua yaitu concord, yaitu mengurutkan elemen pada sub-rangkaian secara rekursif. Pada bagian algoritma quicksort, langkah kombinasi tidak dilakukan karena telah terjadi pengurutan elemen-elemen pada subarray. Simulasinya bisa kita lihat pada data di bawah. Selanjutnya yaitu pseudocode dari quicksort. Prosedur quicksort yaitu jika kanan kurang kiri lebih kecil sama dengan 0, return, else pivot sama dengan A kanan, partition sama dengan partition fun, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama kiri, kanan, dan pivot. Quicksort dalam kurung kiri partitionnya dikurang 1 dan kanan partitionnya ditambah 1. Dan berakhir jika prosedur sampai akhir. Selanjutnya kita masuk ke cell sorting. Cell sorting merupakan algoritma yang satu jenis dengan insertion sort, di mana pada setiap nilai dalam n per i, item diurutkan. Pada setiap pergantian nilai, i dikurangi sampai 1 sebagai nilai terakhir. Di sini akan kita perlihatkan contoh algoritma yang menunjukkan cell sort yang dijalankan pada array integer. Implementasi sebenarnya, urutan data tidak diatur dalam array 2 dimensi, tetapi diadakan dalam array 1 dimensi yang diindeks dengan tepat. Algoritma menggunakan urutan kenaikan untuk menentukan seberapa jauh elemen yang akan disortir. Langkah pertama, inisialisasi nilai H. Langkah kedua, bagilah list menjadi sublist yang lebih kecil dari interval yang sama H. Langkah ketiga, urutkan sublist ini menggunakan penyisipan. Langkah keempat, ulangi sampai list lengkap disortir. Selanjutnya, kita masuk ke pseudocode cell sorting. Yang pertama, kita menghitung interval. Diperhatikan ke bawah ya teman-teman. Setelah menghitung interval, selanjutnya kita pilih nilai yang akan dimasukkan. Setelah memilih nilai yang dimasukkan, geser elemen ke kanan. Setelah menggeser elemen ke kanan, selanjutnya masukkan nomor pada posisi lubang. Setelah memasukkan nomor pada posisi lubang, selanjutnya menghitung interval. Setelah menghitung interval, selesai prosedur. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.